Melayani rakyat secara utama yang kemudian memberi ruang yang baik untuk orang bisa berinvestasi. Ya, investor belum datang, itu ada yang sudah mengeluh tentang bagaimana kita mau masuk di daerah sementara banyak sekali pungutan liar. Ya, atau belum juga berinvestasi, bos-bosnya mau apa. Itu juga keluhan-keluhan yang sudah kita identifikasi dan kita verifikasi itu masuk dalam ya upaya-upaya untuk menghambat investasi. Maka kemudian kalau daerah kita tinggal miskin terus, ya nanti ada orang yang datang membodohi kita, lalu ya buat makan yang bagus di sana, yang di sini disingkirkan, kemudian mereka bertemu di tengah-tengah dalam ruang yang ya saling bergontok-gontokan untuk mengejar siapa yang paling berhak untuk menjadi objek yang dimana ya proses investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi itu ada. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya kepiawaian kita semua dalam melihat daerah kita mengidentifikasi di mana investasi yang merugikan masyarakat adat, kita tidak harus tegas juga untuk menolak. Karena masyarakat adat itu masyarakat yang hidup dalam sumber-sumber wilayah-wilayah yang dimiliki secara adat, secara turun-temurun. Itu yang saya maksudkan. Ya, mari kita menjaga harkat dan martabat masyarakat adat ini dengan baik, dengan cara berkomunikasi dengan baik, supaya wilayah-wilayah yang tidak termasuk dalam bagian untuk dieksplorasi dan juga dieksploitasi itu tidak boleh. Karena itu kan aturan juga melarang, undang-undang juga melarang. Rencana tata ruang wilayah provinsi ini kan ada. Jadi sudah ada klaster, sudah ada pengelompokan wilayah-wilayah yang dieksploitasi di mana, yang dilarang di mana. Itu yang hendak kita lakukan dengan baik. Supaya ketika wilayah A dieksploitasi ke depan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, maka kita menciptakan ketergantungan yang saling menghidupi. Misalkan daerah ini yang kita investasi, tapi daerah yang lain itu dia menyumbang misalkan ya untuk kepentingan logistik dan lain sebagainya. Sehingga hasil investasi itu suatu saat dalam distribusinya dinikmati oleh banyak orang. Jangan sampai daerah lain kita bangun pertumbuhan ekonomi dan kemudian daerah yang lain dia menjadi gelisah hanya karena wilayahnya tidak maju-maju. Jadi itu pentingnya kita untuk mengelola pikiran, tapi juga mengelola tindakan dan mengelola. Seberapa optimis Bapak bahwa Maluku ini bisa keluar dari garis kemiskinan? Kita optimis kalau kita gunakan uang rakyat itu untuk kepentingan rakyat, untuk belanja modal. Artinya belanja yang rakyat juga sama-sama terlibat dan untung, dan pemerintah juga melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Tapi kalau semata-mata untuk belanja birokrasi dan kemudian birokrasi itu tidak bermanfaat sampai ke rakyat kecil, saya kira itu juga jadi pertanyaan besar. Ya, kita optimis kalau pemerintah membuka celah fiskal dan kemudian membuka juga kemudahan-kemudahan untuk investasi. Investasi itu jangan dikelompokkan bagian-bagian yang berat-berat. Tapi ya yang bisa memberi ruang untuk rakyat berpartisipasi dalam bentuk memperoleh pekerjaan yang layak, saya kira itu biasa. Dan saya kira itu bagian daripada mencari solusi untuk kepentingan kita keluar dari garis kemiskinan. Sepanjang uang negara itu dikeluarkan hanya untuk segelintir orang atau segelintir pengusaha dan tidak merata, saya kira tidak bisa untuk orang hidup dengan baik. Saya ambil misal kebijakan pemerintah yang memberi proyek, misalkan satu orang memegang 10 pekerjaan atau 10 jenis kegiatan. Itu dia kan belanja satu hari 100.000 di pasar. Rakyat yang tidak memperoleh pekerjaan belanja juga 100.000. Karena dia tidak punya uang, dia tidak belanja. Orang yang memegang proyeknya 10, dia belanja hanya 100.000, maka uang yang beredar hari itu hanya 100. Tapi kegiatan ini dibagi untuk 10 pekerjaan dengan 10 orang yang memperoleh pekerjaan itu, maka masing-masing orang membelanjakan 100, berarti ada 1 juta uang yang beredar di rakyat. Kan beda kan? Ini hal cara yang simpel.
daripada orang yang mendominasi proyek karena kedekatan dengan kepala daerah, lalu memegang 10 proyek dan orang lain tidak memegang, dia juga hanya belanja 100.000 untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalau dibagi untuk 10 orang, maka masing-masing orang belanja 100.000 di pasar, maka uang yang beredar di pasar kan 1 juta. Tapi kalau dia yang tahan proyek 10 tapi belanja 100.000, uang yang beriskin kan begitu. Itu hal yang simpel lah. Kelihatannya simpel tapi tidak mudah untuk tidak. direalisasikan. Makanya kebesaran hati pemimpin itu penting untuk kita ikhlaskan lah untuk kepentingan rakyat. Kita betul-betul kita lakukan dengan cara yang baik dan tepat pada sasaran. Oke, Pak, ini mungkin saya agak sedikit mau mengerucut ya ke Bapak secara pribadi. Saya mau tahu, Bapak ini kan sudah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku untuk yang kedua kalinya. Nah, Bapak pernah nggak sih saat sendiri kemudian merenung dan mempertanyakan apa sih yang menjadi alasan masyarakat Maluku masih memberikan kepercayaan kembali kepada Bapak untuk menjalankan Ini curhat atau apa? boleh Pak, boleh ke Tribunal. Pernah nggak sih, saya penasaran aja gitu sama Bapak, pernahkah terlintas di pikiran Bapak saat sendiri hal seperti itu, karena ini sudah 2 kali dan juga 2 kali terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, Pak. Di balik sosok Bapak yang ceria ya, apakah pernah ada momen-momen seperti itu selama momen seperti apa? Yang terlintas di pikiran saya itu melayani rakyat. Mungkin suatu saat tidak lagi di DPRD, tapi karena di tempat lain jabatan tertinggi di Provinsi Maluku untuk DPRD itu ketua DPRD. Dia walaupun hanya sebagai lalu lintas untuk mengatur seluruh proses manajemen, bahkan bagaimana aspirasi itu bisa dilakukan secara baik. Ya, tapi dia itu, sesudah itu, ya pasti kita punya cita-cita yang tidak bisa, ya ada yang bisa masih dipendam, tapi ada yang bisa diungkapkan. Saya orang yang berhitung secara tepat dan tidak gampang untuk mengumbar, tapi kita harus punya intuisi yang bisa memungkinkan kita berhitung dengan tidak tergesa-gesa. Karena ya hakikat politik itu kekuasaan, dan kekuasaan itu untuk mensejahterakan rakyat dengan berbicara, dengan melayani semampu gagasan dan mimpi dia untuk rakyat. Sederhananya begini, saya di partai ini, ya, saya sebagai pimpinan partai, sebagai ketua DPRD, ya, sebagai pimpinan partai, saya merumuskan beberapa kebijakan partai yang harus saya kerja untuk meningkatkan hati. Karena dalam ruang-ruang publik itu ya seperti sisi uang yang berbeda. Satu mata uang yang punya sisi berbeda. Ada yang sisinya kita senang, ada yang kita tidak senang. Padahal ada dalam satu koin saja, itu gitu. Ya, saya berharap itu yang ke depan kita akan lihat, dan ya saya berdoa, dan kalaupun saya terpilih menjadi DPR, saya sudah kasih tahu sama keluarga saya, itu tidak bisa mengharapkan jadi ketua DPR untuk periode yang ketiga, kecuali keputusan lain oleh pimpinan kita di partai. Jadi kalaupun nanti kita bisa saja ditugaskan ke atas, atau ditugaskan tidak lagi di legislatif ke eksekutif, itu sebagai pemimpin politik kita harus fair untuk menerima penugasan itu, karena apa yang kita terima itu adalah hasil yang telah kita peroleh. Karena politik itu soal hasil. Politik itu tidak berhitung kita sudah laksanakan ini tapi hasil tidak bagus. Ya, kita laksanakan ini tantangannya seperti apa, ya, pergulatannya bagaimana, hasilnya bagus, ya itu hasil politik. Nah, sehingga kalau hasilnya bagus, moga-moga ke depan kita masih menang, ya saya pikir pimpinan partai akan berpikir yang jauh lebih matang menugaskan orang. Dan itu tidak gampang. Tapi orang yang ditugaskan
pasti sudah terukur kapasitasnya, sudah terukur bagaimana dia mampu untuk meyakinkan rakyat, dan sudah terukur kita harus bisa visi kita. Saya kira itu yang paling penting. Makanya ya partai itu punya kepentingan, ada kader partai, ada kader bangsa. Dalam penugasan ke bidang pemerintahan itu sama. Jadi baik kader bangsa maupun kader partai itu sama. Sehingga kalau toh partai belum menugaskan kader partai, ya ada banyak kader bangsa di luar yang ditugaskan. Yang paling penting adalah orang itu ingin untuk mewujudkan harapan masyarakat Maluku atau tidak. Ya, membuka lapangan kerja, untuk mengatasi pengangguran, tapi untuk mensejahterakan rakyat dengan menurunkan angka kemiskinan. Itu kan hal-hal yang simpel diucapkan, tapi simpel diucapkan, sulit diwujudkan ketika kita ditugaskan. Nah Pak, terakhir mungkin ya, apa harapan Bapak untuk Provinsi Maluku 5 tahun ke depan? Saya harapkan Provinsi Maluku 5 tahun ke depan itu kita ya di bawah kepemimpinan gubernur ini harus wujudkan Maluku. Bikin baik Maluku itu kita tidak boleh berpikir keluarga, nggak boleh. Harus berpikir seluruh rakyat Maluku ini sama. Jadi yang tadi saya bilang dari awal, rakyat yang ada di pulau-pulau di Wetar atau yang ada di Longgar Apara sana sama dengan rakyat yang ada di Batu Merah, yang ada di Poka, ya, yang ada di Rumah Tiga. Mereka juga harus sama. Ya, jadi mau kedudukan apapun dan status sosial kita, urusan perut itu sama semua. Kita semua butuh makan siang yang sama. Mungkin menunya berbeda, tapi di dalam waktu yang sama kita harus semua butuh makan siang. Nah, pemimpin itu harus memastikan supaya menu yang orang makan itu berbeda, tapi mereka juga harus menikmati makan siang dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan dalam sirkulasi tubuh kita. Jadi itu pemimpin itu dia wujudkan itu dengan baik. Ya tidak boleh berpikir soal keluarganya balik belakang, nggak bisa. Jadi wakafkan di diri kita, curahkan perhatian itu untuk fokus melihat harapan, melaksanakan apa yang kita bicarakan dengan tindakan yang kita lakukan dalam 5 tahun. Yang kita bicarakan itu kita sudah kampanye berapa waktu lalu. Yang kita wujudkan itu apa yang menjadi yang kita bicarakan saat kampanye itu harus wujudkan dalam bentuk nyata untuk menghadirkan harapan rakyat. Jadi political will pemimpin itu yang paling penting dicari di Maluku saat ini. Oke, nah ini yang paling terakhir Pak, untuk merangkum tema kita. Kalau bisa dipersentase, sudah berapa persen wakil rakyat khususnya DPRD Provinsi Maluku ini? Kita bikin Paper Maluku itu, saya ambil misal ya, pemerintah provinsi mengajukan pinjaman. Saya kan awal kan ketat, tidak sesuai kita tolak. Nah, tapi perdebatan kita, ya mereka usul, mereka bikin tidak sesuai, supaya kita hasilkan keputusan itu baik. Dan itulah sebabnya saya mau sampaikan, penyelenggara pemerintahan, unsur penyelenggara pemerintahan itu ada 47 orang. DPRD itu 45, kemudian gubernur dan wakil gubernur. Jadi saya pernah sampaikan bahwa mengatur 45 kepala di atas yang beda warna, ya, ada beda ideologi, beda kepentingan, beda dapil, beda suku ras, antar golongan, kita bisa atur dengan baik. Yang penting, yang dua di bawah atur dengan baik, maka kita 47 ini kalau bersatu, maka itu begitu. Jadi, saya tidak bilang persentase, tapi sebenarnya rakyatlah yang akan menilai. Dan menilai sampai sejauh mana pembuktian terhadap nilai perjuangan itu yang harus kita lakukan. Tidak banyak hal juga tidak kita ekspos, tapi tidak sedikit juga yang kita sudah kerjakan untuk keselamatan rakyat Maluku. Jadi kerjakanlah keselamatan di hari ini untuk kepentingan rakyat Maluku ke depan, itu yang jauh lebih diharapkan dan lebih diimpikan oleh seluruh rakyat Maluku. Dan satu saja, hadirkan kembali kesejahteraan sesuai dengan harapan rakyat Maluku itu ke depan. Baik pemimpin eksekutifnya maupun pemimpin legislatifnya. Oke, baik. Jadi tidak ada persentase, tapi tentu
terus ada upaya ya. Kalau saya bilang presentasi, pasti rakyat proses. Iya, biarkan rakyat kan? yang menilai ya, Pak. Biar Oke. kita jaga integritas kita lah, supaya ya apa yang sudah kita janjikan dengan baik kepada rakyat itu, ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk menepati janji-janji yang sudah kita taburi ya, kepada rakyat itu, kita harus tepati sedikit demi sedikit. Dengan begitu, maka 5 tahun kita akan selesaikan janji kita. Mungkin ada yang tertinggal karena jalannya rusak, atau jalannya bengkok-bengkok, tapi ya sepanjang niatan kita arahkan betul-betul untuk terus-menerus melayani. Kami kira pada gilirannya, rakyat yang menjadi pemegang sah kedaulatan di daerah ini akan menilai siapa yang terbaik yang diutus untuk melayani rakyat. Oke, pastinya 1,8 juta jiwa memberikan harapan kepada 45 wakil ya yang sudah diwakilkan untuk benar-benar bisa merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya, Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya berbincang-bincang bersama kami udah sejam ya untuk menginformasikan kepada Tribuners di rumah seberapa jauh upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik pastinya kepada Maluku. Oke Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Nanti kita ketemu lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal